Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang risiko dan tingkat pengembalian. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Reda Hanan dengan NIM 2008103011177. Yang kedua, Walisur Rohil Ramdan dengan NIM 2008103011183. Yang terakhir, Rahmat Nizar Arianto dengan NIM 2008103011186. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, perwakilan dari kelompok 8, akan menjelaskan tentang risiko berdiri sendiri. Risiko merupakan suatu halangan, gangguan, atau exposure terhadap kerugian atau kecelakaan. Risiko dapat diartikan sebagai peluang akan terjadinya suatu peristiwa yang kita tidak inginkan. Risiko, suatu aset dapat dianalisis dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri di mana aset dilihat secara terpisah. Kemudian yang kedua, dalam basis portofolio di mana aset dimiliki sebagai salah satu dari sejumlah aset lainnya dalam suatu portofolio. Jadi, risiko berdiri sendiri atau bisa disebut stand-alone risk merupakan risiko yang akan dihadapi oleh investor jika ia memiliki satu aset. Untuk mengilustrasikan risiko berdiri sendiri, yaitu di sini ada contoh ilustrasi pertama. Dari kiri mulai dari kecil, kemudian yang tengah ini ada yang besar, kemudian yang kanan juga kecil lagi, kembali yang seperti yang semula. Penjelasannya, yaitu perusahaan X ini adalah perusahaan yang sudah jelas dan pasti akan mendapatkan hasil dari penjualannya. Bahkan tidak mungkin perusahaan ini juga akan terjadi rugi. Nah, dalam hal ini, tingkat pengembalian investasi 5% dapat diestimasikan yang cukup akurat, dan investasi tersebut pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai investasi bebas rasio. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, risiko dalam konteks portofolio CAPM. Dalam bab ini, kita belajar tentang risiko saham ketika mereka dimiliki dalam portofolio dan bukan merupakan aset yang berdiri sendiri. CAPM itu Capital Asset Pricing Model atau model penetapan harga aset modal. Itu suatu model yang didasarkan atas usulan bahwa setiap saham meminta tingkat pengembalian yang sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah premi risiko yang hanya mencerminkan risiko yang tersisa setelah diversifikasi. Selanjutnya itu pengembalian portofolio yang diharapkan, RP. Tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan adalah rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap aset dalam portofolio dengan pembobotan berdasarkan persentase setiap aset dari total portofolio. Yang kedua itu ada risiko portofolio, koefisien korelasi. Meskipun tingkat pengembalian portofolio yang diharapkan hanyalah rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan atas setiap aset di dalam portofolio. Nah, tingkat risiko portofolio itu bukanlah rata-rata tertimbang dari standar deviasi setiap aset. Risiko portofolio itu umumnya lebih kecil dari rata-rata aset karena diversifikasi menurunkan risiko portofolio. Nah, korelasi sendiri itu kecenderungan dua variabel untuk bergerak bersama-sama. Koefisien korelasi adalah ukuran tingkat hubungan antara dua variabel. Yang terakhir itu ada risiko dalam konteks portofolio koefisien beta. Ketika suatu saham dimiliki secara sendiri, risikonya dapat diukur dengan standar deviasi dari pengembalian yang diharapkan. Namun tidak tepat ketika saham itu dimiliki dalam suatu portofolio sebagaimana saham pada umumnya. Koefisien beta itu suatu ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana pengembalian suatu saham tertentu bergerak naik dan turun mengikuti pasar saham. Beta itu mengukur risiko saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Nah, yang seperti sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, menurut teori CPAM, beta itu merupakan
ukuran risiko relevan saham yang paling tepat. Nah, permasalahan berikutnya biasanya adalah untuk tingkat risiko tertentu yang diukur oleh beta, berapakah tingkat pengembalian yang diminta sebagai kompensasi bagi investor karena menanggung risiko tersebut. Nah, premi risiko pasar adalah premi yang diminta oleh investor untuk menanggung risiko saham rata-rata. Di sini ada rumusnya RPM sama dengan RM dikurangi RF. Nah, RPM itu sendiri adalah premi risiko pasar. Sedangkan untuk RM ini adalah tingkat pengembalian yang diminta dari suatu portofolio yang terdiri atas seluruh saham yang juga disebut portofolio pasar atau market portofolio. Sedangkan RRF itu adalah tingkat pengembalian bebas risiko, yang dalam konteks ini umumnya itu diukur oleh pengembalian obligasi pemerintah jangka panjang. Perlu dicatat ya bahwa premi risiko dari saham rata-rata sebenarnya sulit diukur karena mustahil bagi kita mendapatkan estimasi yang akurat tentang pengembalian masa depan yang diharapkan dari pasar. Karena kesulitan dalam mengestimasi pengembalian pasar di masa depan, para analisis seringkali melihat data historis untuk mengestimasikan para risiko pasar. Data historis itu menunjukkan bahwa premi risiko pasar akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena berubahnya penghindaran risiko oleh investasi, tetapi perubahan ini umumnya hanya berada pada kisaran 4 hingga 8%. Nah, untuk premi risiko untuk saham, premi risiko untuk saham ini bervariasi ya dengan cara yang sistematis dari premi risiko pasar yang misalnya jika suatu saham risiko itu 2 kali saham yang lain, maka premi risikonya juga akan 2 kali lebih tinggi. Di sini ada rumusnya RPI sama dengan RPM BI. RPI ini adalah premi risiko untuk saham. Premi risiko saham ini adalah suatu saham yang akan lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dari premi saham rata-ratanya. Sedangkan untuk RPM ini adalah premi risiko pasar seperti yang tadi, dan BI ini adalah koefisien beta saham ke I. Nah, garis pasar efek atau security market line atau yang disingkat dengan SML. Garis pasar efek ini adalah garis dalam suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara risiko yang diukur oleh beta dengan tingkat pengembalian yang diminta setiap saham. Nah, persamaannya itu seperti ini kan, SML RI sama dengan RRF plus R buka kurung RM dikurangi RRF tutup kurung BI. Nah, persamaannya itu seperti ini. Pengembalian yang diminta dari saham itu sama dengan tingkat bebas risiko ditambah premi risiko pasar dan beta dikali beta saham I. Dampak inflasi. Dampak inflasi ini ada 4 poin ya. Yang pertama itu dampak inflasi bagi pendapatan, yang kedua itu dampak inflasi di bidang ekspor, dan yang ketiga dampak inflasi untuk minat menabung, yang keempat dampak inflasi terhadap harga bahan pokok. Dan untuk penghitungan inflasi ini menghitung, yang pertama itu menghitung indeks harga konsumen atau IHK, yang kedua itu deflator PDB, yang ketiga menggunakan indeks harga produsen, dan yang keempat menggunakan indeks harga komoditas, dan yang kelima menghitung indeks biaya hidup. Nah, perubahan dalam penghindaran risiko. Perubahan dalam penghindaran risiko ini, kemiringan garis besar efek biasanya mencerminkan sampai sejauh apa investor menghindari risiko, yang biasanya makin curam garis risikonya makin besar, investor menginginkan kompensasi karena menanggung risiko. Nah, anggaplah investor tuh bersikap individu terhadap risiko, yaitu mereka sama sekali bukan menghindari risiko. Jika RF-nya itu sebesar 6%,
aset yang berisiko juga akan memiliki tingkat pengembalian sebesar 6%. Karena tidak ada penghindaran risiko, maka tidak akan ada premi risiko. Perubahan dalam koefisien beta suatu saham. Perubahan koefisien beta suatu saham ini, jika suatu perusahaan dapat mempengaruhi risiko pasarnya sekaligus. Nilai betanya itu melalui perubahan komposisi aset dan perubahan dalam jumlah utang yang digunakan. Beta suatu perusahaan juga dapat berubah karena faktor-faktor eksternal seperti meningkatnya persaingan dalam industri, berakhirnya masa kapten, dan lain-lain. Ketika perusahaan seperti ini terjadi, tingkat pengembalian yang diminta dari suatu perusahaan juga akan berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.